Halo semuanya, perkenalkan nama gue Firman, gue biasa dipanggil Acit. Perkenalkan, nama gue Hardiansyah, biasa dipanggil Hardi. Nama gue Oktava. Biasa dipanggil siapa, Mas? Gak suka dipanggil. Nggak usah dipanggil. Oke, selamat datang di video podcast perdananya kita. Video podcast kita ini berjudul Bisikan Orang Dalam. Biasanya kita singkat BOD ya. BOD. Jadi bukan Board of Director ya? Bukan. BOD-nya Bisikan Orang Dalam. Bisikan Betul. Orang Dalam. Nah, di video perdana ini kita akan menyampaikan terkait dengan mungkin konsep kali ya dan background kenapa kita buat podcast ini ya, Bang? Podcast ini sehingga nantinya calon pendengar kita nantinya akan tahu kira-kira bentuk podcastnya seperti apa. Nah, mungkin Hardi atau Kiki bisa cerita nih kira-kira konsep atau background dari video podcast kita ini seperti apa? Iya, sebenarnya kalau dilihat dari judul gitu ya, Bisikan Orang Dalam nih kesannya takutnya orang nge-refernya ke politik, Bang. Politik? Tapi sebenarnya enggak. Enggak ya? Sebenarnya enggak ke politik. Kita tuh lebih ke Biasanya arah itu negatif biasanya. Negatif orang kan? dalam ini negatif gitu kan. Nah, kita kenapa bisa negatif tuh, Bang? Nggak usah dibahas. Kita nggak politik ya. Kita nggak. Jadi sesuai dengan tadi ya tagline-nya Bisikan Orang Dalam. Kebetulan background kita kan sebenarnya profesional. Ya. Profesional di salah satu korporasi lah ya. Ya. Kita nggak perlu spill, nanti mungkin. Tapi yang kalau kita spill pasti tahu. Kenapa Gimana? gitu? Kenapa udah pasti tahu? Kepedean. Kamu nggak seterkenal itu, Mas. Jadi karena background kita profesional, kita ngerasa selama menjalani kegiatan kita sehari-hari, rasanya kita melihat bahwa ada pain point sebenarnya, Bang, yang dialami bukan cuma kita sebagai profesional, tapi calon profesional muda. Calon pencari kerja. Calon pencari kerja, betul. Kenapa kita bisa bilang ada pain point? Sebenarnya yang aku highlight nih ada 2 poin sebenarnya. Yang pertama itu adalah tingkat kompetisi yang semakin hari itu semakin tinggi. Kita bisa lihat di kota-kota besar terutama gitu ya, bahwa lihat animo para pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang sekarang terbuka nih, jumlahnya nih bukan tumpang tindih ya, bisa bilang bertolak belakang. Lapangan pekerjaannya sedikit, tingkat pencari kerjanya ini sangat tinggi gitu. Yang menyebabkan ya implikasinya pengangguran yang cukup besar. Angka pengangguran di kota-kota besar yang cukup besar. Angkanya kita bisa lihat lah di beberapa media mainstream yang kita sering akses Kemarin informasinya. gue lihat FYP itu. FYP. Iya, jadi per tahun itu fresh graduate itu 3,5 juta. Di Indonesia. Di Indonesia itu belum termasuk yang layoff ya. Iya. Jadi pesaing juga nantinya untuk mencari kerja. Betul. Belum lagi tenaga kerja asing. Nah, TKA. TKA. Cuma disingkat, Mas. Terlalu singkatan, Mas ya. Tapi emang iya. Kalau gue sebagai Gen Z nih, Oh iya, kelahiran berapa, Mas ya? itu nggak perlu disebut. Oh, itu nggak bisa. Mukanya soalnya boomer soalnya. Itu emang dari data yang sempat viral kemarin. Even Gen Z itu ada 10 juta pengangguran. Gen Z aja 10 juta. 10 juta. Lo 3,5 nih, baru sepertiga. Mas, bener gak nih datanya? Tapi Gen Z 10 juta. Gen Z-nya 10 juta. Mungkin bukan pengangguran, Mas, tapi Gen Z itu 10 juta yang angka siap kerja. Tapi kalau gua tadi kan fresh graduate. Betul, belum tentu semuanya Gen Z. Betul. Tuh. Iya, harusnya lebih banyak ya. Iya, masa Gen Alpha belum ada lah. Oh, mungkin digabung sama mungkin itu fresh grad lulusan sekolah tinggi atau universitas kali ya. Bisa jadi ada kan lulusan SMA ya kan. Pokoknya angka siap kerja tuh 10 juta tadi. Besar banget gitu. Lapangan pekerjaan mungkin ya tiap tahunnya nggak sebesar itu gitu ya. Nah, itu yang jadi pain point pertama sebenarnya, bahwa ada ketidaksesuaian antara lapangan pekerjaan dengan angka siap kerja di Indonesia. Nah, yang kedua, menurut kita gitu ya, selain daya saing atau tingkat kompetisi, yang kedua tuh menurutku lebih ke arah gap informasi, Bang. Jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan ini yang sedang mencari kerja udah mah lapangan pekerjaannya sedikit gitu ya, pencari kerjanya banyak, ada missing link terkait dengan informasi. Jadi perusahaan nggak benar-benar tahu siapa kandidat yang mereka butuhkan gitu ya, atau seperti apa kondisi angka siap kerja di Indonesia, dan yang para pencari kerja nggak benar-benar tahu mereka tuh lapangan pekerjaan yang mereka ingin masuk itu seperti apa bentuknya, atau parameter yang diinginkan perusahaan tuh sebenarnya seperti apa. Nah, itu yang jadi pain point kedua menurutku. Jadi ini ya perusahaan pengennya apa, tapi secara supply itu nggak match gitu ya. Nggak match karena nggak tahu informasinya, nggak real. Atau bisa jadi bisa bilang secara general menyampaikan bahwa ini podcast ini
seperti menjembatani ya. Bisa dibilang menjembatani seperti informasi itu. ya. Betul. Namanya juga bisikan ya. Jadi bisikan dari orang dalam. Gitu. Nah, karena itu sebenarnya kita berharap bisa memfasilitasi teman-teman yang entah fresh grade yang baru mulai mencari kerja, itu yang pertama. Yang kedua, profesional muda, ya kan, yang baru masuk ke dunia kerja atau mungkin udah di mid level tapi pengen cari kesempatan kerja baru, coba karir yang berbeda di industri yang lain, pengen shifting gitu ya. Pengen shifting, sehingga ya tadi dengan value-nya podcast kita pertama bisa meningkatkan daya saing mereka gitu ya, sama memberikan networking terkait dengan informasi dari narasumber yang nanti akan kita undang. Setuju. Karena mungkin ya kayak gue dulu ya cari kerja gitu ya. Ketika gue cari kerja gitu ya, gue sebenarnya pengen tahu dulu dong kondisi di perusahaan itu seperti apa, culture-nya seperti apa. Tapi yang paling penting sebenarnya gajinya berapa. Benar. Gitu kan? Karena kan sempat beberapa waktu yang lalu viral tuh ya kan, udah kuliah tinggi-tinggi S1 masa gaji UMR. Ternyata lebih besar biaya kuliahnya daripada gajinya. Gak balik modal, investasinya salah. Betul, investasinya bodong orang tuanya, kasihan sekali gitu. Berarti kalau dirangkum itu antara kompetisi tinggi dan ada gap informasi gitu ya. Clear. Yang kira-kira kita hadir itu akan menjadi jembatan gitu ya. Dan menjembatannya seperti apa? Mungkin kita bisa datangkan perspektif para ahli. Betul, orang dalam. Orang dalam ya, kita sebutnya orang dalam ya. Dan ini pun yang kita datangkan nanti dari berbagai macam industri. Dari BUMN bisa, dari even pegawai negeri sipil bisa, teman-teman yang kerja di startup. Nah, makanya yang nonton podcast kita ini bisa dari berbagai macam orang nih. Oh ya pasti. Untuk dia yang pengen jadi PNS, dia pengen kerja di BUMN, dia pengen kerja di startup, ataupun apapun industrinya, gitu kan. Lini industrinya betul. Nah, dengan kita datangin perspektif para ahli ini, kita bisa memberikan nih akses informasi ke teman-teman para pencari kerja. Dan akses informasi apa? Tadi itu Bang. Salah satunya even sampai compensation benefit. Tapi nggak cuma itu kan? Nggak cuma itu. Kira-kira apa lagi Ki? Kita bisa share dari awal itu kenapa dia awalnya kerja di situ. Background pendidikan, dia kenapa bisa masuk ke perusahaan itu. Oh, berarti rekrutmen prosesnya. Terus nanti kita lanjutin gimana setelah dia masuk pekerjaannya itu, dia bisa sharing. Even sampai yang terakhir tips and trick. Tips and trick buat dia masuk ke perusahaan itu. Jadi pada saat itu tadi, tapi gue potong dulu ya. Tapi Penny udah selesai belum yang tadi? Udah di situ. Dan itu emang menjawab berarti ya. Menjawab banget. Secara konsep memang seperti itu. Kenapa akhirnya orang dalam? Karena kita pengennya apa yang tadi Kiki sampaikan Bang, parameter-parameter yang tadi mau di deliver gitu ya ke pendengar kita, ini enggak bisa didapatkan dari media mainstream atau dari misalnya deskripsi lowongan kerja. Karena dari orang dalam. Dari orang dalam. Tadi kita bicara latar belakang. Dari latar belakang. Nah, sekarang kita ngomongin nih. Konsepnya seperti apa sih nanti bisikan orang dalam ini? Kita nanti cerita Deki. Kita nanti akan bikin podcast, Bang. Podcast dan ini kita akan distribusikan ke berbagai media. Mulai dari media YouTube, video. Berarti video podcast ya. Video podcast, nanti Spotify. Jadi teman-teman yang lagi jalan, lagi di mobil mau dengerin juga bisa nih Bang. Yang warna hijau itu ya? Yang warna hijau. Yang bukan gambar keranjang tapi yang gambarnya gambar mic ya, bukan gambar keranjang. Burung hantu lagi juga itu bukan gambar. Salah pula aplikasinya ya kan? Salah aplikasinya, salah install ternyata. Loh kok gue ngambil tapi sebenarnya suara motor, salah. Nanti kita juga share dalam bentuk short video Bang. Reels ataupun TikTok. Nanti kita share lah. Short videonya potongan podcast atau ada informasi lain? Potongan podcast dan bisa jadi informasi lain. Contohnya ada job vacant di mana, yang terdekat apa, dan kira-kira yang menarik apa. Even nanti kalau ada lowongan yang terdekat, itu kita juga sebelumnya kita datangkan Bang. Jadi teman-teman misalnya, di depan seminggu lagi ada perusahaan A nih buka lowongan. Nah sebelum itu kita podcast tayang nih. Menarik. Si BOD datengin orang dalam buat misalnya BUMN A buka lowongan. Betul, kayak gitu. Tadi ceritain konsep gitu ya. Sebenarnya Kiki udah masuk tadi ke bintang tamu gitu ya. Boleh tahu nggak nanti bintang tamunya profilnya siapa seperti apa gitu ya? Apakah pekerja atau level mulai dari level awal gitu sampai atau mungkin yang level tertinggi high level gitu ya? Iya betul. Itulah Bang, untuk menjawab kita dapat perspektif dari para ahli, kita akan datang dari berbagai macam level yang sudah bekerja. Mulai dari yang profesional,
yang mungkin baru setahun, 2 tahun, 3 tahun kerja, ataupun yang udah di middle management, udah di level manajerial, ataupun high level, mulai dari BOD, vice president, itu kita juga datangkan di sini. Jadi teman-teman yang ikut dengerin podcast kita itu akan dapat whole perspektifnya nih. Oh, tentang perusahaan itu tuh seperti apa, tentang dunia kerja di perusahaan A, B, C itu seperti apa. Iya, kadang memang ini menarik Bang. Kenapa akhirnya aku bilang menarik gitu ya? Karena multi level ini akan berpengaruh terutama ke para pencari kerja yang baru, fresh grade ya. Betul. Karena kan biasanya dibuka di lowongan kerja itu adalah deskripsi pekerjaan yang mungkin ekspektasinya cuma di level user. Betul, setuju. Karena gue pernah tuh baca tuh kalau lowongan tuh dibutuhkan sarjana S1 misalnya, experience 1 tahun, tinggi 167 cm gitu. Ya itu kadang-kadang informasi yang cuma administratif gitu ya. Kalau dari bisikan ini mungkin yang lebih luas. Sama tadi, instead of dia cuma memenuhi ekspektasi level user, once akhirnya dia punya informasi misal sampai ke high level management, ketika interview kan akan lebih powerful. Betul. Kok dia udah tahu perusahaan ini sampai ke ekspektasinya level BOD gitu misalnya. Karena itu jarang didapetin sama orang-orang ya. Contoh dulu Kiki gimana pas apply kan? Betul. Ditanya apa, jawabnya apa? Karena bener, gue pernah baca, bukan baca ya, gue juga denger ke podcast gitu ya, yang Gen Z gitu ngeluhkan gimana mau dapetin gaji yang pas fresh graduate gitu ketika dibutuhkan fresh graduate tapi berexperience gitu, punya experience gitu ya. Paham. Nggak matching lah ya. Nggak matching gitu. Betul. Harapannya dengan dapat bisikan ini dia sudah mempersiapkan diri. Betul. Jadi teman-teman even yang mau intern pun, menarik. Itu ada interview. Nah dia juga udah tahu nih, oh ini anak cuma mau magang tapi udah tahu paham banget seperti ya. apa gitu. Pekerjaan yang akan dia lakukan meskipun dia magang, dia sepertinya akan serius gitu. Nah itu juga hal-hal yang bisa membangun tuh Bang, dari sebelum dia memang real masuk dunia kerja gitu, dari BOD ini. Oke. Berarti tapi tadi ya menyambung ke konteks yang sebelumnya gitu terkait dengan profil pembicara. Berarti nanti pembicara itu akan dari multi industri. Betul. Nggak menutup semua segmen. Manufacture, FMCG, banking, telecommunication. Oke. Dari berbagai macam industri. Tapi mungkin agak unik juga kalau misalnya nanti satu sesi atau satu episode kita ngundang yang benar-benar level pekerjaannya grassroots gitu kali ya. Oh, itu menarik tuh. Karena nggak semuanya masuk kerja langsung BOD kan atau high level kan. Betul. Jadi misalnya ke penjaga store di Indomaret gitu kan, atau misalnya mau jadi barista di sebuah coffee shop gitu, mungkin bisa juga jadi kasih gambaran gitu. Sebenarnya profesional, ini kan konteksnya profesional ya, bukan dunia usaha ya. Mau jadi profesional yang siap dipekerjakan di perusahaan tertentu, nah perusahaannya itu seperti apa. Jadi kayaknya perlu tuh yang karena kan segmennya lebih luas tuh Bang. Betul. Sehingga dia ketika masuk gak terkejut batin lah. Betul. Gaji segini kerjaannya banyak banget. Ternyata gue gaji gue segini, cuma kerjaan gue berat. Gaji gue cuma segini gitu tiap bulan. Itu yang kayaknya akan penting juga gitu ya buat kita. Nah, berapa kali kira-kira? Nah, teman-teman bisa pantau di Instagram kita, di YouTube kita akan tayang lebih dari 1 kali dalam sebulan. Dan ini lebih dari sekali ini pun bisa beda-beda nih Bang. Misalnya minggu ini kita datengin teman-teman dari pegawai negeri sipil. Minggu depannya dari BUMN ataupun dari startup. Nah ini bisa berbagai macam. Pegawai negeri sipil juga iya. Bisa Bang. Berani kau Ki. Itu kan rahasia. Nah itu angkatan juga boleh juga. Angkatan juga boleh. Oh boleh, iya benar. Sesuai dengan rambutnya. Kebetulan saya bukan dari angkatan. Saya mengangkat aja. Tapi bukan dari angkatan. Bahaya itu. Justru itu orang dalam di sini adalah konteksnya positif untuk memberikan hal-hal informatif. Jadi membantu teman-teman yang mencari kerja itu. Nah, dari tadi tuh orang dalam konteks positif tuh emang ada yang negatif orang dalam. Ada sebenarnya ya. Kuak. Banyak apa ada? Banyak lah. Tapi memang di sampai ada yang orang memang selalu bilang bisikan orang dalam. Ada masuk kerja harus pakai orang dalam. Nah, orang dalam yang di kita ini lebih positif karena memang cuman informasi. Betul. Gitu. Sehingga dia nantinya ketika dia dapat informasi yang jelas,
dia belajar ningkatin skill, betul. Bukan kucuk-kucuk lu dengerin kita, lu besoknya masuk kerja. Enggak. Itu mah orang dalam real, itu tuh orang dalam. Kalau itu bukan tanggung jawab kita gitu. Jadikan BOD ini sebagai trigger teman-teman gitu, supaya tetap berusaha lebih keras lagi, belajar lebih giat lagi. Yaitu supaya tercapai tadi mimpinya Bang untuk masuk ke perusahaan apa. Bisa jadi ya aku sekarang di dream company aku ya. Jadinya sekarang tuh dream company. Dream company aku. Jadi memang aku sih perusahaan apa sih? So dreamer, it's my dream my dream. Ya perusahaan kita kan jasanya dipakai semua orang lah ya. Udah di spill. Jangan. Ya. Karena ya nggak menutup kemungkinan juga mungkin kayak aku, ya kayak Kiki gitu ya. Kalau abang kan mungkin udah di. Lu jujur aja udah tua gitu kan. Nggak enak mau ngomong gitu. Mungkin chance atau possibility-nya untuk misalnya pindah industri itu masih sangat tinggi gitu. Nah mungkin ini juga akan membantu itu sih. Gitu. Oke. Kira-kira mungkin ada ini nggak? Spill bintang tamu pertama kita nanti akan dari mana? Nah, ada spill nggak kira-kira? Kita spill aja nih. Mau di spill? Kita spill ya? Boleh. Ini lebih ngacu ke apanya? Ke perusahaannya atau ke gajinya atau apa? Ini Bang. Jadi ternyata ini yang bikin menarik. Bintang tamu kita pertama itu kerja di suatu lembaga independen. Lembaga independen di Indonesia apa di Zimbabwe? Di Indonesia. Yang sekarang lagi sering buka lowongan. Oke. Dan ternyata fresh graduate masuk ke sana gaji udah 2 digit tuh. Oke, stop. Kayaknya akan lebih menarik kita bahas pada saat episode berikutnya ya. Episode pertama dengan narasumber kita. Oke. Mungkin sekilas lah ya terkait dengan pemaparan. Perkenalan. Udah kayak meeting. Pemaparan. Terlalu sering meeting, Mas. Terlalu sering meeting. Bapak ini terlalu sering meeting. Kalau ngeliat kamera bawaannya mau meeting. Mungkin sekilas perkenalan kita sebagai BOD dan nanti kita akan masing-masing ganti-gantian karena kita akan jadi host. Iya bener. Kita nih bertiga lupa juga kita kenalin. Kita nih bertiga mungkin akan jadi host, tapi mungkin nanti yang jadi host tetapnya nggak ada host tetap karena kita bertiga akan terus bergantian dengan narasumber juga nanti yang berganti-ganti. Karena nanti Kiki kan bisa sibuk dia. Betul. Sibuk. Oh, hari ini ada acara mancing. Gak bisa hadir ya udah. Masa gitu. Kenapa kita gantian? Karena masih budak korporat. Waktunya tidak fleksibel. Oke. Jadi sampai jumpa di episode BOD selanjutnya. Ya. Karena sejatinya semua butuh orang dalam. Sulitnya mencari kerja. Ada hampir 10 juta Gen Z. Semakin sulit mendapatkan kerja di sektor formal. Minimnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya jumlah pengangguran. Lulusan sarjana hingga doktor ternyata sulit loh untuk mencari pekerjaan. 2025 susah cari kerja. Bisikan orang dalam.